Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Lex. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diluaskan pintu rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berbagi salah satu source code tentang laundry yang berbasis web responsif. Baik, kita langsung saja ke TKP. Oke, seperti biasa ya, kita masuk ke websitenya yang udah saya siapkan, dixarknt.com ya, www.dixarknt.com. Nah, di sini udah langsung ada, teman-teman tinggal langsung pilih saja aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa informasi tentang fasilitas program yang disediakan. Jadi ada tampilan awal web, dimana isinya adalah menu, home, about, service, gallery, pricing, dan seterusnya. Kemudian untuk proses ordernya ada order send, ada confirmation order, ada order detail, dan lain-lain. Nah, ini source code kiriman dari teman programmer kita yaitu Farhan. Oke. Ya, kita langsung saja download source code-nya. Klik ini ya, seperti ini. Nanti akan diarahkan ke link download media player. Jadi teman-teman bisa langsung download saja tanpa ada iklan dan yang lainnya. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini, jadi tinggal kita download. Karena di dalam PC saya udah ada, jadi saya nggak download ya. Nah, saya menginstalkan dua web server, yang satu versi 7, yang satu versi 6. Kenapa ada dua? Sebenarnya untuk memudahkan ketika melakukan pengetesan, karena ada beberapa source code yang memang jalannya di versi lama, tapi ada juga source code yang minimal requirement-nya itu versi 7 PHP. Nah, saya menginstalkan versi 7 itu di C ya, directory C, some, kemudian di D ini yang versi 5,6. Nah, setelah tadi download, kita copy, jalankan dulu. Saya coba yang versi 5,6 aja ya. Double klik seperti ini, kemudian kita start aja. Ini awalnya bukan stop ya, tapi start seperti ini nih. Nah, start langsung. Ini juga sama, kita klik start, dua saja, yang lainnya nggak perlu kecuali memang digunakan. Kita close saja seperti itu. Nah, file yang udah kita download masukkan ke dalam folder sum-nya. Sum, double klik, dimana kita install, masuk ke ht.ocs, kemudian laundry.rar ini kita ekstrak ya. Ini kita klik kanan saja, ekstrak here. Ini karena sudah ada WinRAR-nya. Untuk yang tidak ya diinstalkan dulu ya untuk WinRAR-nya. Nah, ketika sudah diekstrak here, nanti akan membentuk folder seperti ini. Database-nya sudah saya sertakan di folder database ya. Nah, untuk editor codingnya saya menggunakan toolnya itu Sublime Text. Ini sudah defaultnya seperti ini, jadi diarahkan. Teman-teman mungkin ada yang menggunakan Notepad++ dan seterusnya, karena banyak tool yang bisa kita pakai. Untuk database boleh diganti atau boleh bawaan dari source code-nya. Kalau misalnya teman-teman ganti, ini tinggal dirubah saja ya. Misalnya apa saja ya, pakaian atau jasa cuci dan seterusnya. Kalau ini dirubah, otomatis kita harus merubah file connection-nya. File connection itu ada di folder laundry, kemudian include connection, double klik saja. Nah, ini tinggal dirubah kalau seandainya database-nya ingin dibedakan, jadi tidak mau sama dengan bawaan dari source code-nya. Tapi kalau kita lihat ini ada MySQLi ya, ini sebetulnya udah bisa di versi 7. Nanti teman-teman coba aja versi 7 bagaimana, apakah dia jalan atau tidak ya.
Cuman kalau dilihat dari perintahnya dia udah menggunakan MySQL. Ini salah satu perintah yang digunakan di versi 7. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke browser localhost seperti ini nih. Awalnya kan saya tulis localhost saja, enter. Nah ini ada informasi versi PHP nya 5.6.31 PHP myadmin. Kemudian kita kopikan ya, atau kita tulis juga nggak apa-apa. Kita copy laundry, jadi database filenya yang akan kita buat namanya laundry. Ikuti saja default standar dari sosmednya. Nah karena saya sudah ada, jadi saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya hapus dulu ya. Ini udah ada, jadi saya hapus dulu supaya tidak bentrok. Saya hapus saja. Oke, nah berarti ini udah kosong ya. Jadi nanti pilih new, kemudian create database nya, database name kita tulis dan ketik juga boleh, yang penting sama laundry. Kemudian create seperti ini, dia udah ngebentuk file database, tinggal tabel-tabelnya, tinggal klik import, kemudian choose file ya, dimana kita letakkan tadi ada di htdcs, kemudian laundry, kemudian folder database. Klik seperti ini, double klik saja, klik. Nah ya udah, locationnya udah kebentuk. Kemudian go, tunggu sampai dia mengcreate tabel dari file database laundry. Tunggu beberapa saat. Oke, nah ini masih proses. Nah ini udah langsung mengcreate tabel. Kira-kira ada berapa tabel? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 tabel. Nah selanjutnya kita jalankan saja aplikasinya laundry. Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Kita tunggu. Nah ini udah jalan nih. Ada beberapa menu pilihan, ada home, kemudian ada about. Ini dalam satu tampilan nih ya, jadi bukan beda halaman. Kemudian ada service yang diberikan apa, di sini ada cuci lipat, cuci kering, setrika. Selanjutnya ada pricing. Nah ini kategori pakaian yang akan dicuci. Ini bisa kita tambahkan nih, misalnya ada karpet atau apa ya yang lainnya. Mens, nah ini kategorinya ada 100, ini sampel lagi. Kemudian woman, ini masih kosong, bisa diisi nanti ya, jacket dan seterusnya. Nah untuk bisa melakukan order itu harus registrasi ya. Yang tidak perlu ini diabaikan saja, tapi kalau ini perlu nih ya, jadi nama ini abaikan aja lah. Kemudian ini nomor dan alamat, karena loginnya berdasarkan nama dan nomor telepon. Oke, kita contoh aja langsung login, masuk. Nah seperti ini nih ya. Nah untuk pengguna, username-nya admin, nomor teleponnya 123, login seperti ini. Nah ini tampilan dashboard untuk pengguna ya. Misalnya kita akan mencuci baju ya, tinggal pilih langkah yang pertama, order send, pilih servisnya apa. Ini bisa kita tambah ya, kategori service dari laundry nya kita pilih mens. Nah, kemudian yang mau kita gunakan ini apa nih, shot misalnya order, kita ingin cuci shot ini, dia ada pilihannya drying price, ada pilihan ingin pengering juga, kemudian nyuci ini dipisah harganya nih, kemudian total shotnya ada berapa, ini di maksimal sehingga dibuat combo box seperti ini, jadi tidak di input. Kita pilih 2 saja, order. Oke, ini udah ada info ya bahwa order udah selesai. Selanjutnya masuk ke confirmation order. Di sini ada fill form yang harus kita isi, pick up-nya misalnya hari ini, delivery on-nya kapan nih ya, misalnya apa ya, oke
berapa hari sih kalau cuci baju itu? 2-3 harian lah ya, 18. Alamatnya jangan lupa diisi Jawa Barat, submit, masuk ke order detail. Nah di order detail ini ada satu aktivitas yang masih waiting ya, menunggu. Oke, ini tadi phone number diisi nggak diisi ya pada saat order ini, ada nggak tadi phone number? Oke, nah setelah diisi waiting, kita masuk ke portal admin ya, ke admin itu kita rubah nih di sini teman-teman. Jadi masuk ke admin underscore portal, dia akan tampil verifikasi seperti biasa, passwordnya, username-nya admin. Oke. Nah ini adalah tampilan untuk ini ya, pengelola. Ada dashboard, service type-nya ini kita tambah ya. Tadi kan di awal-awal kita lihat nih service-nya ada main, ini bisa gak delete ya, service-nya namanya apa, misalnya carpet, submit. Nah ini udah tambah jadi 4 kan ya, hanya ini kayaknya nggak ada ini, nggak apa namanya, edit, nggak ada edit ya. Oke, kemudian service end. Nah ini beberapa tadi kan jasa pelayanannya, jadi kategorinya kita pilih apa, misalnya karpet nih, namanya cuci ya. Kemudian ada dry price, ini dipisah ya, misalnya anggap saja dry price nya 30.000 agak, laundry price nya 30.000. Oke, submit. Ini udah ada kan type carpet, dry price, laundry, dan seterusnya. Register user, ini yang melakukan register order detail. Nah tadi kita udah buat itu admin yang ada di sini nih teman-teman ya. Ini yang baru kita buat nih, view-nya kita lihat ini seperti nota saja sih, nota kayak nota gitu ya. Ada name-nya, type-nya apa, item berapa, price-nya berapa. Nah ketika delivery maka pengelola cukup merubah di sini nih ya, deliver misalnya. Oke, nah ini udah langsung hilang. Message info, nah itu jadi pesan ke para pelanggan, dari pelanggan ke admin dan seterusnya ya, untuk pesannya. Kelemahannya apa nih? Kalau kita coba lihat report laporannya nggak ada ya, harusnya ada. Jadi misalnya saya ingin lihat laporan, nah ini ada error apa nih ya, not found di server, jadi tadi kayaknya nggak ada laporannya. Misalnya laporannya yang udah mencuci dalam waktu tertentu, seminggu, sebulan, udah ada berapa, nah itu bagus ini dibuatkan. Nah ini untuk teman-teman silahkan aja berkreativitas, jadi apa yang diberikan oleh teman programmer kita Farhan ya, mudah-mudahan jadi amal soleh, kebaikan, dan kita yang mengembangkan juga ya, mendapat keberkahan dan terus bisa berbagi dengan yang lain ya. Oke, jadi silahkan dikembangkan lebih baik lagi, apa yang kurang dan seterusnya tuh di ini aja ya. Secara umum mungkin udah mewakili, udah cukup, hanya untuk digunakan secara betul-betul digunakan mungkin salah satunya adalah laporan. Yang diperlukan itu laporan, satu laporan. Kemudian yang kedua tadi di service type ada ini edit aja ya, kayaknya belum ketemu nih editnya di mana, jadi harus dihapus. Baiknya kita tambah satu lagi edit gitu ya, jadi nggak harus dihapus ya. Sebetulnya tergantung dari para pengguna ya. Service add, jadi tinggal laporan dan nota ya. Notanya dibuat terpisah,
Jadi ketika sudah selesai ada tanda terima, atau misalnya ketika dia order. Tapi kalau online seperti ini kan para pelanggan tuh bisa memonitoring aktivitasnya langsung di account mereka. Ini salah satu kelebihan, jadi nggak perlu ada berkas lagi, paper lagi, udah paperless aja, semua digital gitu. Jadi ketika dia mau ambil udah otomatis kita tinggal rubah ya. Nah, di monitoring di rumah masing-masing tanpa ada biaya tambahan lagi, misalnya kalau ada pembatasan kayak kertas, printer, tidak harus, karena semua udah serba digital. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sharing untuk kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung websitenya juga dan channelnya ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dimudahkan segala urusan kita, dan saya juga diberikan kesehatan untuk terus bisa berbagi source code dan tentunya semua gratis, karena memang di awal pembuatan website ini diawali dari banyak mahasiswa yang mahasiswa saya terutama TI, kita mungkin merasakan kalau TI itu salah satu hal yang agak gimana kita pembelajarannya itu adalah di algoritma. Algoritma merupakan jantung dari dunia informatika. Nah, supaya memudahkan itu, awalnya saya membuat website ini. Tetapi dalam penjelasannya saya tidak detail karena diharapkan para mahasiswa itu bisa lebih berkreativitas. Hanya kalau semua langsung jadi kan kayaknya tantangannya kurang. Tapi kalau dasarnya selebihnya ditambah fasilitas-fasilitas yang lain yang baru yang lebih baik lagi, nah itu yang diharapkan ada nilai itu, walaupun mungkin awalnya udah dikerjakan gitu ya, tapi harapannya bisa lebih mempermudah, membuat teman-teman mahasiswa lebih tertarik untuk mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Oke, terus dukung channelnya ya supaya tetap semangat dan terus bisa berbagi source code dan hal-hal yang lain seputar informatika atau teknik informatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.